Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia tentunya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang ini ada hubungannya dengan kapal Titanic, teman-teman. Jadi apakah kita akan membahas kapalnya? Bukan. Jadi kita akan membahas tentang cerita dari salah satu korban yang berhasil dari tragedi kapal Titanic yang terkenal dengan megahnya, mewahnya, besarnya, dan lain sebagainya. Pokoknya dia ini kapal termewah, terbesar, teragung pada eranya, yang diklaim juga tidak bisa tenggelam, tapi nyatanya akhirnya menabrak gunung es dan tenggelam. Jadi ada salah satu dari korban kapal Titanic yang selamat, ini juga selamat dari dua kapal lainnya. Jadi ada salah satu wanita yang selamat dari tragedi Titanic dijuluki dengan julukan Miss Unsinkable, yang berarti perempuan yang tidak bisa tenggelam. Seperti apa kisahnya kok dia bisa memiliki julukan seperti itu? Apakah memang dia tidak bisa tenggelam atau ada cerita lain di balik itu? Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja ke TKP. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kisah Mbak Violet Jessop. Jadi Mbak Violet ini adalah korban yang selamat dari tenggelamnya 3 kapal terbesar, termewah, teragung pada eranya. Salah satunya juga kapal Titanic. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, yang paling terkenal memang tragedi Titanic. Bahkan suasana haru sekaligus mengerikan dari tragedi kapal Titanic ini bisa kalian saksikan pada film Titanic yang pada waktu itu dirilis pada tahun 1997 yang sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Meski dari film tersebut diangkat dari kisah nyata, tapi itu sudah diadaptasi sedemikian rupa, teman-teman. Jadi tidak murni ya kejadiannya seperti itu. Dan tidak dipungkiri juga bahwa korbannya yang mencapai 1514 korban meninggal yang secara naas pada 15 April 1912. Ini kejadiannya Titanic pada waktu itu. Ini ada korban selamat yang bernama Mbak Violet Jessop. Jadi Mbak Violet Jessop ini ternyata tidak hanya selamat dari kapal Titanic, teman-teman. Jadi Mbak Violet ini juga selamat dari 3 kecelakaan kapal yang nyaris merenggut nyawanya. Kecelakaan kapal yang besar tentunya ya. Dan seperti apa kisahnya? Kita akan menuju dulu latar belakang dari Mbak Violet. Kenapa dia bisa jadi seorang pramugari sebuah kapal. Jadi sejak remaja ya teman-teman, Mbak Violet ini sudah menjadi tulang punggung keluarga. Mbak Violet ini mempunyai nama lengkap Violet Constance Joseph. Dia berasal dari Argentina dan semenjak remaja dia ini sudah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Jadi pada waktu itu setelah ayahnya ini meninggal, Mbak Violet ini pindah ke Inggris, teman-teman. Jadi di sana dia harus merawat adik dan ibunya serta bekerja di sebuah kapal pesiar secara bersamaan. Nah pada waktu itu kenapa kok Mbak Violet bisa bekerja di sebuah kapal pesiar? Sebelumnya teman-teman, sang ibu ini bekerja sebagai pramugari di kapal pesiar. Nah suatu hari nih ya, ibunya ini sakit dan tidak lagi sanggup bekerja. Karena itu Mbak Violet ini harus menggantikan ibunya kan secara otomatis. Nah Mbak Violet ini dengan terpaksa akhirnya meninggalkan sekolahnya, teman-teman, karena pada waktu itu masih berumur 16 tahun. Ya kalau di kita masih SMA ya. Dia harus menjalankan atau menggantikan ibunya sebagai pramugari di sebuah kapal pesiar. Perjalanan karir Mbak Violet pertama kali diawali dari kapal pesiar yang bernama Olympic, teman-teman. Olympic ini apakah sama dengan kapal pesiar Titanic dan lain sebagainya? Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi pada waktu itu tahun 1910 Mbak Violet ini bergabung dengan White Star Line. Ini salah satu perusahaan perkapalan terbesar ya. Dan sekaligus Mbak Violet ini langsung ditugaskan di kapal Olympic. Nah, saya ceritakan dulu sekilas tentang background dari White Star Line. Jadi White Star Line ini ya teman-teman merupakan perusahaan di bidang perkapalan mewah yang terkenal di Inggris. Nah perusahaan ini sudah berdiri sejak 1845. Nah sebelumnya White Star Line juga pernah
membuat kapal yang bernama Oceanic yang dibangun pada tahun 1870 dan menjadi kapal mewah pertama milik White Star Line. Jadi kapal Oceanic pada waktu itu juga sangat sukses dalam pelayarannya melintasi Samudra Pasifik. Sayangnya ya teman-teman, jadi kapal Oceanic ini berakhir dengan pembongkaran setelah dijual pada tahun 1895 dan tidak tenggelam ya, yang pertama kali diciptakan oleh White Star Line ini. Dan kesuksesan inilah yang mendorong White Star Line menciptakan kemudian 3 buah kapal kepada perusahaan galangan, yaitu Harland dan Wolff. Jadi perusahaan ini juga yang membuat kapal pertama kali dari White Star Line, yaitu Oceanic. 3 kapal yang dipesan oleh White Star Line ini sama-sama berkelas mewah pada waktu itu. Jadi ketiganya ini kan dibuat pada tahun 1908 sampai 1914. Salah satu dari ketiga kapal tersebut kemudian menjadi kapal pesiar paling terkenal dan paling mewah di seluruh dunia pada eranya. Jadi ketiga kapal bersaudara itu dibangun di Belfast, Irlandia Utara. Dan kapal pertama ini diberi nama Olympic dan dioperasikan pada tahun 1911 sampai 1935. Dan Olympic ini menjadi satu-satunya kapal yang tidak memiliki akhir tragis meski terlibat 2 kecelakaan. Nah, kapal Olympic ini kan pertama kali kapal yang menjadi tunggangan dari Mbak Violet. Jadi Mbak Violet pertama kali ditugaskan di kapal Olympic. Dan kapal ini Olympic ini kecelakaannya tidak terlalu sadis atau tidak terlalu tragis dari 2 bersaudaranya. Kapal yang kedua yang dibuat oleh White Star Line itu adalah kapal Titanic, dan yang ketiga itu kapal Britannic. Dan kedua kapal itu, Titanic dan Britannic ini akhirnya berakhir tragis ataupun tenggelam. Oke, kita lanjutkan ke cerita yang kapal Olympic yang ditunggangi oleh Mbak Violet. Jadi kapal Olympic ini teman-teman difungsikan untuk mengangkut para prajurit yang terluka dari Laut Tengah dan kembali ke Inggris. Saat itu adalah masa-masa Perang Dunia I. Jadi Mbak Violet menjadi relawan untuk merawat para prajurit yang akan kembali ke Inggris. Nah, sebuah peristiwa besar terjadi teman-teman. Jadi kapal Olympic ini mengalami insiden tabrakan dengan kapal HMS Hawke yang merupakan kapal perang milik Inggris. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 20 September 1911. Beruntungnya ya teman-teman, Mbak Violet ini akhirnya selamat karena kapal itu juga tidak mengalami kerusakan yang begitu serius. Akhirnya dapat bersandar menuju ke pelabuhan. Semua dalam kondisi sehat dan juga tidak mengalami cedera yang serius. Itu kecelakaan yang pertama, dan Mbak Violet Joseph masih selamat. Kemudian beberapa bulan selanjutnya teman-teman, Mbak Violet ini berpindah dari Olympic ke Titanic. Nah, White Star Line ini kan pertama kali membuat kapal yang Oceanic itu, kemudian kedua yang Olympic yang akhirnya bertabrakan dengan kapal Inggris, dan yang ketiga ini dia ini membuat kapal Titanic. Dan Mbak Violet ini ditugaskan juga di kapal Titanic tersebut. Kalau nama mendengar kapal Titanic pasti sudah tidak asing di seluruh dunia bahkan ya teman-teman ya. Jadi kapal Titanic memang kapal yang super mewah, super besar, super mahal, dan sengaja dibuat untuk jadi yang bagus lah pokoknya pada eranya pada waktu itu. Dan pada tanggal 10 April 1912 kapal ini berangkat dari Southampton menuju ke New York teman-teman. Pada waktu itu peristiwa besar inilah yang terjadi ketika kapal ini mulai berangkat teman-teman. Nah, peristiwa besar yang terjadi pada Titanic ini sungguh tidak diprediksikan oleh siapapun, apalagi oleh para pembuatnya. Ya mau bagaimana, karena pada waktu itu kapal Titanic ini dibuat dengan teknologi yang canggih pada waktu itu. Jadi dibuat dengan teknologi yang kedap air, sehingga para pembuatnya ini sudah yakin ini tidak akan bisa tenggelam oleh apapun, dijamin tidak tenggelam. Tetapi kenyataannya Titanic ini justru menabrak gunung es saat melintasi Samudra Atlantik, dan itu terjadi setelah 4 hari Titanic ini berlayar. Kemudian Titanic tenggelam pada tanggal 15 April 1912 karena dia menabrak gunung es pada tanggal 14 April 1912. 1 hari kemudian sudah tenggelam dia. Saat itu teman-teman, di kapal apakah tidak ada skoci? Kapal Titanic yang super mewah, super besar itu katanya ada hanya 16 skoci teman-teman. Jadi
pada waktu itu para pembuatnya ini sudah yakin udah nggak bakal tenggelam ini kapal. Jadi kita buat skoci aja 16. Nah, saat itulah skoci ini menjadi rebutan ribuan orang di situ. Akhirnya Mbak Violet Jessop ini selamat dengan menaiki skoci, salah satu dari 16 skoci ini, dan berpindah ke kapal RMS Carpathia untuk dievakuasi. Dia sudah selamat dari 2 kecelakaan besar kapal mewah, termegah, dan tersuper di dunia. Apakah ini sesuatu kebetulan? Ya mungkin bisa juga kebetulan, tetapi kita dengar dulu cerita yang ketiga, teman-teman. Jadi Mbak Violet Jessop ini tidak kapok untuk jadi pramugari sebuah kapal dan selamat dari maut untuk yang kedua kalinya. Yang pertama di kapal Olimpik dia selamat, yang kedua di kapal Titanic dia selamat. Ini tidak trauma sama sekali. Jadi beberapa bulan kemudian ya, menurut sumber, Mbak Violet ini kemudian bergabung ke Red Star Line Belgenland. Tadinya kan di White Star Line, nah ini pindah ke Red Star Line. Jadi kali ini Mbak Violet ini menjadi perawat di kapal khusus untuk tentara Inggris yang luka-luka karena perang. Karena masa itu adalah masa-masa Perang Dunia I. Waktu itu Mbak Violet ini bergabung dengan Red Star Line, ini tidak ada istilahnya di benaknya apakah akan terjadi kecelakaan lagi atau peristiwa-peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Jadi enjoy saja. Semua para kru juga inginnya ya selamat ya teman-teman. Pada tanggal 21 November 1916, kapal yang sedang ditumpangi oleh Mbak Violet ini menabrak tambang milik Jerman. Nah, ini masih simpang siur. Apakah kapal milik Red Star Line ini memang menabrak sebuah tambang milik Jerman atau ranjau yang dipasang oleh kapal selam milik Jerman ya? Nah, kurang dari 1 jam kemudian kapal ini sudah berada di tengah lautan yang sudah terombang-ambing, terpecah belah teman-teman. Jadi pada waktu itu apakah Mbak Violet ini selamat? Selamat teman-teman. Tetapi tidak sepenuhnya selamat seperti di kapal Olimpik dan di kapal Titanic yang dia tidak mengalami cedera yang serius. Kali ini dia mengalami cedera yang serius teman-teman. Jadi Mbak Violet ini kan sudah menaiki skoci ya, skoci penyelamat. Nah pada waktu itu ternyata baling-balingnya dari kapal ini ya masih menyala dan putarannya itu sangat tinggi sekali teman-teman. Akhirnya skoci-skoci yang di dekat baling-baling itu ketarik dan arusnya ini menuju ke baling-balingnya, dan mau tidak mau orang di situ ya harus keluar untuk menyelamatkan diri, kalau tidak ya udah kegulung sama baling-baling tersebut. Nah Mbak Violet ini keluarlah, dia masuk ke laut. Setelah itu karena di situ kondisi sudah berantakan, entah kepalanya ini terbentur apa, akhirnya kepalanya ini cedera. Dan beruntungnya dia bisa selamat dan dia diselamatkan ya, meskipun memiliki beberapa cedera di kepala. Nah itu adalah kecelakaan yang ketiga yang dialami oleh Mbak Violet. Yang pertama di kapal Olimpik, yang kedua di kapal Titanic, yang ketiga ini di kapal milik Red Star Line. Apakah dia kapok teman-teman? Tidak teman-teman. Jadi setelah perang Mbak Violet ini terus bekerja untuk White Star Line. Dia kembali lagi ke White Star Line. Jadi sebelum bergabung dengan Red Star Line dan Royal Mail Line, selama bekerjanya dengan Red Star Line ini Mbak Violet ini telah melakukan 2 kali pelayaran keliling dunia dengan kapal terbesar di di Red Line ini ya. Jadi pada waktu itu di akhir usia 30-an akhirnya Mbak Violet ini menikah pada tahun 1950, dan inilah kapoknya karena dia menikah. Akhirnya dia pensiun menjadi pramugari sebuah kapal. Dan itulah awal mula Mbak Violet ini dijuluki sebagai Miss Unsinkable karena 3 kali lolos dari peristiwa kecelakaan kapal terbesar, termegah, termewah di eranya. Dan dikabarkan bahwa Mbak Violet ini sudah meninggal karena gagal jantung kongestif pada tahun 1971. Pada waktu itu usianya sekitar 83 tahun. Dia meninggal di Great Ashfield di Inggris. Oke teman-teman, jadi ceritanya seperti itu tentang Mbak Violet yang dijuluki sebagai Miss Unsinkable. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.